Ikan tuna lauk makan malam. Pohon bakau diterpa angin kencang. Izinkan saya ucapkan salam. Mohon Bapak Ibu hadirin jawab dengan kompak dan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati yang masih dalam perjalanan, karena pagi ini sesuai informasi yang kami terima ada 4 kegiatan yang mesti dihadiri oleh beliau, dan mungkin kita ini yang kedua. Karena itu mohon sabar, kalau memang nanti belum hadir, saya tidak turun-turun. Tapi kalau sampai dengan jamnya kok tetap nggak hadir, ya kan terlalu payah, terlalu di atas itu. Ya, saya akan turun dan melanjutkan sambutan pimpinan berikutnya. Bupati kita kasih pada posisi yang terakhir. Jangan menunda kesempatan dan waktu yang sudah tersedia ini supaya nanti kita bermusyawarahnya bisa lebih bermakna dan berkualitas. Sepakat? Belum sudah ngambil kesepakatan. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Jawa Timur. Saya ngikut pada panitia yang nyebut digandeng, jadi Jawa Timurnya satu aja. Karena ada guru bahasa di sini mungkin keliru ya, tolong nanti aja dianukan. Yang kami hormati Forpimda Kabupaten Jember, Muspika Kecamatan Tanggul, para pimpinan ormas keagamaan, Bapak Ibu para undangan yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, ada Pak Rektor juga, Rawuh, para peserta anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-11 Kabupaten Jember yang kami muliakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana ini terus sejuk dan kita berharap sampai dengan akhir acara nanti suasananya seperti ini. Jadi sejuk, indah, tidak sumuk, tapi juga tidak hujan seperti yang sehari semalam kemarin. Ya, karena ada sesepuh Tanggul yang minta dihujani. Karena 2 pekan setelah kita ngadakan semarak itu nggak ada hujan, sehingga minta dihujani. Alhamdulillah keturutan, tapi ya rodok nemen, bikin was-was juga ya. Tapi kita sudah dikasih doa kok, soyiban nafian, mudah-mudahan hujan pun membawa manfaat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya singkat-singkat aja dalam sambutan ini. Yang pertama tentu merasa bahagia dan terima kasih kepada panjenengan semua yang bisa hadir rawuh di tempat ini, menyempatkan waktu, kemudian meluangkan tenaganya untuk bisa di sini. Dan kita dalam satu agenda utama, yaitu musyawarah daerah yang ke-11, baik untuk Muhammadiyah ataupun untuk Aisyah. Terima kasih pula kepada panitia yang sudah berjibaku. Saya melihat sampai tadi malam ada ketakutan yang luar biasa. Tapi untungnya takutnya kepada Allah melebihi takutnya pada ciptaan. Sehingga Allah berikan yang terbaik buat kita pada hari ini. Kita kasih aplaus kerja daripada panitia. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tanpamu saya nggak bisa berdiri di sini. Karena tadi ada informasi hari ini juga Banyuwangi itu mengadakan musda. Tapi ada informasi kemarin ada teropnya yang kena, ya kena angin. Sama dengan terop kita juga kena angin. Mudah-mudahan anginnya itu angin yang sepoi-sepoi, sehingga membawa pikiran-pikiran cerdas dan cerah kita ke tempat ini bisa kita kembangkan. Tidak diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan dengan sesuatu yang semestinya tidak perlu ditakuti. Bapak Ibu, tentu kami juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini, ya, karena bagaimanapun penanggung jawab adalah pimpinan daerah. Karena itu
Kalau ada yang kurang, mohon dimaklumi, usaha maksimal sudah dikerjakan, tapi itulah manusia. Namanya manusia masih tetap ada kelemahan dan kekurangannya. Berikutnya Bapak sekalian, tema yang kita angkat di dalam musda ini merupakan bagian daripada tema besar secara nasional maupun di wilayah. Jadi kita itu sering keliru di dalam melihat organisasi itu. Kelirunya begini, kita itu punya otoritas mutlak untuk menentukan kiprah kita sendiri. Itu keliru. Yang benar, kita itu mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah terunut mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Maka kemudian kita sering bilang, ayo satu barisan di dalam bermuhammadiyah sesuai dengan pimpinan kita. Idza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah berusaha maksimal, semuanya diserahkan kepada Allah. Usaha maksimal itu melalui wasyawirhum fil amri, melalui upaya permusyawaratan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah yang ke-11 bermusyawarah untuk yang pertama, mengevaluasi sejauh mana kinerja organisasi kita dan sejauh mana capaian-capaian kepemimpinan selama satu periode yang ditambah 2 tahun. Periode kita itu 2015 sampai 2020, tapi kita punya tambahan. Dari putusan Tanwir kita ditambahi 2 tahun lagi menjadi 2022. Jadi sudah 7 tahun kita mendapat pengalaman. Utamanya saya. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih kepada pimpinan daerah Asia. Ibu kita ini, wah, kalau tidak karena cerewetnya, ya, mungkin kita tidak bisa saling menata hati gitu ya. Jadi luar biasa. Kalau ada yang kurang-kurang itu bisa untuk diperbaiki saat itu juga. Nggak usah ditunggu sampai musda. Pengalaman sebelum saya dulu itu nek musda itu umumnya bengkerengan antara anggota dengan pimpinan. Padahal podo-podo gak digaji. Podo-podo gak ada tunjangan. Lah pokok ada eker-ekeran, mbok ger-geran wae. Karena itu di dalam musda kita ini kita angkat tema yang agak serius, yaitu membumikan Islam berkemajuan. Ini mengambil temanya PWM. PWM itu membumikan Islam berkemajuan untuk Jawa Timur yang maju. Gitu. Jember karena melihat Islam berkemajuan itu sangat penting, maka harus dibumikan juga di Jember ini. Maka mulai dari daerah, cabang, ranting, sampai dengan daun-daun dan bunga-bunga Muhammadiyah yang ada di pelataran Kabupaten Jember harus terbumikan namanya Islam berkemajuan. Pimpinan cabang, penranting, ini adalah produk muktamar, ini ada produk daripada muswil dan nanti akan jadi produk musda. Lanjutkan sesuai potensi dan kemampuan yang ada di lapangan, bergerak membumikan Islam yang berkemajuan. Kita sadar selama satu periode banyak kekurangan yang kita dapati, apakah karena faktor individunya atau karena faktor tata nilai yang belum dipaham atau karena kepentingan yang agak beda dalam perspektif masing-masing, sehingga kendala-kendala tetap muncul tetapi bisa teratasi. Maka kita ingin meneguhkan jati diri persyarikatan. Jadi kalau menjadi orang Muhammadiyah yang telah berserikat di Muhammadiyah, itu bagaimana supaya punya integritas yang total mengenai dirinya sendiri. Fasyhad bi anna minal Muhammadiyin, setelah fasyhad bi anna minal muslimin. Saksikan aku orang Muhammadiyah, temen loh ya. Nah, pengguna saya diragukan kok ya. Ada yang meragukan temennya, ini Muhammadiyah apa ora toh ya. Ya, padahal dia sudah berkorban untuk gerakan dakwah Islam berkemajuan, tapi masih dicurigai. Maka kemudian kita ingin bagaimana meneguhkan jati diri persyarikatan. Ayo kita sadar bahwa bermuhammadiyah itu tidak hanya berislam yang benar. Bermuhammadiyah itu tidak hanya berorganisasi modern yang solid, yang punya solidaritas. Tidak hanya itu, tapi kita jadikan Muhammadiyah jalan kemuliaan. Muhammadiyah jalan kebahagiaan. Muhammadiyah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sepakat? Setuju ya? Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu terhadap kinerja yang telah dicapai, kalau baik monggo, kalau jelek kita tutup, kemudian kita ganti yang baik.
Yang sudah, biarlah itulah kemampuan yang ada. Nggak usah terlalu diusik. Tapi yang akan, yuk kita pikir bersama. Ya, jangan terbalik, diskusi terlalu panjang mengenai apa yang telah dilakukan, walau dia sendiri tidak berkontribusi sama sekali, karena tugasnya cuma ngeyel-ngengkeli saja. Ya toh? Di cabangnya juga tidak berkembang, tapi ini diskusi luar biasa. Itu juga ada. Sama dengan di PWM pada waktu rapat pembahasan komisi juga begitu, luar biasa. Tapi di daerahnya pun tidak maju-maju. Mungkin itulah yang kemudian kita diajari, jo ake ngomong, ayo ake nyambut gawe. Muhammadiyah itu gerakan dapus. Kok dapus sih? Muhammadiyah itu gerakan amal, karya, kerja. Nah, karena itu jangan sampai ngerjain gara-gara tidak punya fokus di dalam bekerja organisasi. Nah, monggo nanti dievaluasi bersama. Yang kedua, seperti katakan oleh Pak Panda tadi, sukses di dalam musda ini ketika nanti kita memilih pimpinan yang hebat. Pimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi di dalam menegakkan dakwah Islam berkemajuan, berbingkai dengan tata nilai yang ada di dalam organisasi. Karena bagaimanapun apabila ada sepakat dengan suatu keputusan, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan. Kenapa? Karena ketika sudah sepakat, kita harus tunaikan kesepakatan kita. Kalau sudah kita putuskan, itu kewajiban kita semua. Dari manapun sumber argumentasinya, ketika sudah kita tetapkan, itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang tidak hanya punya visi ke depan, tidak hanya punya visi ke depan, tetapi mampu untuk mensinergi dan mengkolaborasi potensi yang ada. Muhammadiyah Jember ini kalau kita mau betul gali, potensinya luar biasa. Aset yang kita punya berupa tanah 107 hektar. Loh, kok gak seneng deh? Ngene loh. 107 hektar. Dan yang 30 hektar itu perkembangan pencatatan dalam periode terakhir ini. 30 hektar ada nilai tambah walaupun situasi pandemik. Nah, ini tantangan bagi pimpinan ke depan. Bisa enggak mengoptimalkan? Karena itu nomenklatur daripada majelis dari pusat sudah ada perubahan mengarah kepada kebutuhan organisasi dan perkembangan masyarakat yang saat ini terjadi. Oleh karena itu pemimpin yang kita akan cari adalah pemimpin yang tidak hanya visi, punya visi ke depan saja, tetapi mampu untuk mensinergi, mengkolaborasi aset yang ada di dalam Muhammadiyah dan sekaligus membangun jejaring dengan dunia eksternal sehingga Muhammadiyah betul-betul sebagai sosok lembaga yang punya kepribadian utuh, tidak gampang untuk tumbang karena sesuatu yang ada di dalamnya atau karena sesuatu yang ada di luar dirinya. Tidak mudah larut dalam perubahan, tapi juga tidak kekeh dengan apa yang sebenarnya itu perlu berubah. Dan itu konteksnya adalah dalam kepemimpinan kolektif kolegial profetik yang memiliki daya transformatif tinggi bagi kepemimpinan Muhammadiyah yang akan datang. Siapapun yang akan jenengan pilih, monggo, itu urusan jenengan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kejernihan hati, kecerdasan pikiran menjadi bahan yang sangat melekat di benak, di hati kita, sehingga milih dengan tepat terhadap orang yang bisa melaksanakan amanat, bisa mengerjakan program-program yang sudah dicanangkan. Insya Allah di buku besar yang ada, baik di Aisyah maupun di Muhammadiyah, sudah dijelentrehkan, dicetak terwela-welakan, tinggal nanti apa yang perlu disempurnakan, apa yang cocok dengan kondisi dan mendesak, tentukan dengan musyawarah di komisi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, tanda-tanda kehadiran Bupati kayaknya masih agak lama. Tapi saya tidak boleh banyak bicara. Kalau banyak bicara nanti yang lain nggak bicara. Padahal kita ingin mendapatkan arahan dari pimpinan wilayah, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Kita nggak boleh merasa paling pinter dan paling hebat di dalam menjalani hidup ini. Nanti bisa kualat. Fauqadi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu masih ada yang di atasnya lagi. Karena itu nggak perlu sombong dengan ilmu yang dimiliki. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Justru yang di ilmu itu lebih kunduk, lebih khudu, lebih tawaduk, lebih rendah hati. Yang terakhir yang kami sampaikan terkait dengan musyawarah daerah ini, selain dari mengevaluasi, kemudian membuat program dan memilih orang-orang yang kompeten untuk menjalankan program itu
Yang terpenting adalah jadikan ini wahana silaturahim yang membahagiakan kita semuanya, yang menggembirakan kita semua. Jangan ada panitia mengeluh, jangan ada anggota mengeluh, jangan ada siapapun yang terlibat dengan kegiatan ini pulang membawa keluhan. Tapi pulang membawa spirit untuk berperan dan membawa spirit apa yang bisa kita kontribusikan demi kemajuan Muhammadiyah yang kita jadikan jalan lurus menuju kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.